Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yupita Sari dari Program Studi Pendidikan Sejarah 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebudayaan Kolonial Belanda di Sumatera Selatan, yaitu mata kuliah Sejarah Kebudayaan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, Palembang merupakan ibu kota dari Sumatera Selatan, yang dimana pada abad ke-17 Palembang atau yang disebut dengan Palembang Darussalam yang terletak di muara Sungai Musi atau lebih dikenal dengan Batang Hari 9 yang terletak tidak jauh dari Malaysia dan yang sungainya bermuara di Bangka. Oleh karena Palembang yang kaya akan sumber daya alam sehingga menarik bagi bangsa Eropa, terutama yaitu kolonial Belanda, untuk menaklukkan Palembang. Sehingga secara perlahan tapi pasti Palembang akhirnya takluk dan masuk ke dalam bagian dari wilayah pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Sehingga pada tahun 1659 Palembang muncul sebagai kesultanan. Namun pada tahun 1825 Belanda menjadikan kota Palembang sebagai bagian dari keresidenan yang dipimpin oleh seorang residen. Sehingga pada tahun 1832 Kesultanan Palembang dihapuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Unsur kebudayaan kolonial Belanda di Sumatera Selatan itu yang pertama adalah dari bahasa. Banyak sekali bahasa serapan yang digunakan oleh masyarakat Palembang sekarang yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Belanda. Contohnya itu adalah Groot, yang artinya besar. Groot ini adalah kata serapan dari bahasa Belanda yang sekarang tetap digunakan oleh masyarakat Palembang, yang berarti Groot, besar. Kemudian school, yang jika diserapkan ke dalam bahasa Palembang yaitu artinya sekolah atau dalam bahasa Indonesia sekolah. Dan yang terakhir adalah sepur, kereta api, dan menjadi bahasa serapan menjadi sepur yang tetap digunakan oleh masyarakat Palembang hingga sekarang. Yang kedua yaitu adalah unsur ekonomi, yang pada saat itu Belanda membangun pertokoan dan perkantoran di sepanjang Sungai Tengkuruk. Los Pasar 16 Auen Ilir dibangun pada tahun 1918 dan yang masih berupa kayu dan menggunakan atap seng. Namun pada tahun 1939 pada masa pemerintahan Burgemeester F.H. van Wetering, los tersebut dibangun secara permanen. Yaitu adalah ilmu pengetahuan. Pada saat itu Belanda membangun yang namanya Mulo School atau yang saat sekarang setingkat dengan yang namanya SMP, dibangun pada tahun 1926. Bangunan pendidikan atau ilmu pengetahuan yang masih dapat kita lihat hingga sekarang yaitu berada di SMP Negeri 1 Palembang, di mana masih mempertahankan bangunan aslinya. Hanya saja ada beberapa perubahan bangunan, terutama di pintu masuk, pintu gerbang, dan penambahan beberapa ruang belajar bagi siswa. Akan tetapi, bangunan asli dari peninggalan Belanda itu masih dapat dipertahankan. Yang keempat yaitu unsur religi. Pada saat terjadinya perang antara masyarakat Palembang dengan Belanda pada tahun 1659 Masehi, terdapat sebuah masjid yang terbakar. Masjid tersebut merupakan Masjid Ki Gede Ing Suro yang terletak di Kuto Gawang. Namun pada saat setelah itu, masjid tersebut mengalami renovasi dengan adanya tambahan dari segi arsitektur Eropa yang terdapat pada jendela besar masjid tersebut. Kelima yaitu adalah unsur seni. Masjid Agung Palembang setelah mengalami perubahan arsitekturnya yang terjadi pada bagian jendela masjid. Yang keenam yaitu adalah sistem pemasyarakatan, yaitu yang dimana pada masa pemerintahan kolonial Belanda terdapat 3 stratifikasi dalam masyarakat. Yang pertama adalah stratifikasi orang-orang Belanda atau orang-orang yang dinamakan dengan orang Eropa. Yang kedua yaitu adalah yang diduduki oleh orang-orang Cina dan Timur Tengah. Dan yang terakhir adalah stratifikasi rendah yang diduduki oleh pribumi atau masyarakat Palembang. Yang ketujuh adalah unsur
teknologi, di mana teknologi ini adalah sebagai mempermudah atau mempercepat gerak manusia untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dari teknologi sendiri, Belanda membangun yang namanya kereta api di Palembang. Pada tahun 1911, lintas pertama kereta api adalah sepanjang 12 km dari Pelabuhan Panjang menuju Tanjung Karang. Dan pada tanggal 3 Agustus 1914, jalur rel kereta api tersebut telah dilalui, dan pada tahun yang sama pula dibangun yang namanya jalur rel kereta api dari Kertapati Palembang menuju Prabu Muli, sehingga pada saat itu telah mencapai 78 km. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.